Oke guys, back with me again 150 Rooster. Gimana puasa? Iya. Ya, but anyway, gue hari ini pengen bahas ya, barusan beberapa waktu yang lalu gue lihat video-video race lokal road race maksud gue. Mungkin kalau lo yang hobi teman road race, mungkin lo nggak jauh-jauh sama yang namanya footstep underbone, ya kan? Gua nggak ngerti kenapa disebut footstep underbone. Mungkin kan underbone itu kan sebutan buat motor bebek ya kalau di luar negeri. Nah, footstep underbone itu sendiri biasanya dipakai di balapan lokal, di motor-motor bebek juga. Footstep underbone atau garis miring footstep aftermarket atau nggak tahu. Footstep racing. Anyway ya terserah lah. Footstep anyway ya terserah. Gue pengen bahas itu sih. Gue jujur aja ini gue pakai footstep underbone juga. Gue pakai merek drift yang single. Nah, gue di sini bakal share ke kalian tentang plus minus dari pemakaian footstep underbone. Jadi di sini gue mulai dari kelebihan mungkin ya. Sebelumnya mungkin banyak alasan kenapa. Yang pertama yang dipakai di balap atau road race, kenapa kebanyakan pakai footstep kayak gini. Yang pertama, jadi footstep itu sendiri letaknya lebih tinggi daripada footstep standar. Kalau lo cornering pakai footstep standar sedikit lebih susah sih memang. Itu karena gampang kena aspal, gampang gasruk ke aspal. Terus yang kedua, kaki lo otomatis lebih nakuk kan. Kalau lo naik bebek kan kaki lo kan kayak duduk di kursi bakso kan. Nah, kalau lo pakai footstep underbone, kaki lo lebih ngebend, jadi lebih nakuk. Dan menurut gue mungkin itu di drag soalnya juga dipakai kan. Drag kan nggak mungkin cornering kan, nggak mungkin belok dalam kecepatan tinggi kan. Ya itu nambah aerodinamis juga sih mungkin, jadi angin nggak nabrak ke kaki lo. Pro yang berikutnya mungkin tampilan sih. Dari segi tampilan mungkin terlihat lebih racing ya daripada footstep standar yang ada karetnya gitu kan. Si penunggang sendiri juga lebih terlihat racing mungkin. Ya menurut gue sih opini sih. Kan lo duduknya kan agak ke belakang gitu kan. Terlihat ya racing lah. Lalu gimana ya? Ya ini kan bagian dari modif ya kan. Lo bisa pilih model yang kayak gimana juga, bisa banyak pilihan, warna juga banyak. Ada ya macam-macam lah warna, model, mulai dari footstep single sampai yang belakang yang double itu ada. Yang buat boncengan itu ada. Harga juga bervariasi tergantung budget, bisa mulai yang dari 200 ribuan ada kok sampai yang 2 juta ada. Ya, anjing macet. Lalu yang berikutnya mungkin karena duduk lo yang sedikit ke belakang ya, menurut gua lo jadi bisa lebih pede juga sih buat pas tikungan-tikungan tajam tuh, lo bisa lebih enak bawahnya. Mungkin nggak tahu juga ya, mungkin mindset orang beda-beda ya, tapi kalau buat gua sih gitu. Saya bos, sabar bos. Oke, mungkin next beralih ke sisi negatif ya. Yang pertama jelas lo keluarin budget lebih ya buat footstep underbone atau aftermarket. Tuh lo harus keluar duit ekstra buat beli footstep ini. Kemudian yang kedua, sorry visor gua buka ya biar nggak ngembun. Soalnya macet, kalau macet visor gua ngembun. Yang kedua itu biasanya ya, tergantung yang pasang juga pintar apa enggak. Rem belakang kurang pakem, itu sering dijumpai sih. Rem belakangnya kurang pakem karena mungkin masangnya nggak bener. Tapi kebetulan punya gue ini enak, pasangnya bener. Next, karena posisi yang lebih gimana ya, lu duduk lebih ke belakang, otomatis lu lebih bungkuk kan buat ngerais stang lu ini. Nah itu bikin pegel men, jujur aja itu bikin banget pegel. Kalau menurut gue stang sama footstep itu kalau dirubah lebih bikin pegel footstep sih ya, itu jelas. Karena footstep berubah dikit, posisi duduk lo juga otomatis berubah. Nah dari posisi duduk itu gue ini kan dulu dari footstep standar ke footstep underbone ini, gue ganti footstep underbone, otomatis gue duduknya lebih ke belakang kan. Nah itu yang jadi masalah. Jok gue dulu masih standar. Jadi gue duduk itu di antara jok
yang itu, yang pengemudi sama boncengers. Gue duduk di antara itu. Kan lancip kan. Nah gue duduk itu, gue posisi gue yang pas buat naik footstep underbone ini, gue duduk pas di situ. Jadi jok gue papras. Ya mau gimana lagi daripada nggak enak ya kan. Jok gue papras, gue tipisin sedikit, terus gue mundurin. Jadi ya sekarang udah pas, ini lebih enak sih. Minus selanjutnya apa ya? Mungkin beberapa merek mungkin, atau mungkin beberapa motor nggak punya, istilahnya susah gitu cari footstep underbone-nya, susah. Jadi harus pakai footstep underbone motor lain yang diakal. Itu juga gue sering banyak yang nemuin gitu sih, postingan-postingan gitu. Di motor dia nggak ada footstep underbone-nya, yang dijual merek ABC nggak ada, jadi dia pakai footstep underbone motor lain. Move your ass. Varionya keren anjir. Zamanin nggak dulu waktu Matic pada dibikin ceper terus ban belakangnya gendut-gendut. Gue dulu suka itu model begitu. Apa ya namanya, lowrider ya, Matic lowrider gitu. Satu lagi mungkin terakhir minusnya karena ya footstep underbone itu aslinya rakitan ya. Jadi bukan satu part utuh, tapi banyak part yang dirakit jadi satu. Jadi misalkan lo crash itu biasanya bagian penyambungnya itu bengkok. Ya bagian penyambungnya apa? Itu sekrup. Ya jadi bagian penyambungnya sekrup, itu gampang bengkok kalau jatuh. Kalau footstep biasa kan dari besi-besi gitu kan, lo bisa masukin pipa, lo tarik atau lo las bisa. Nah, kalau footstep underbone ini kan karena rakitan ya, bukan satu benda utuh, jadi ya gampang bengkok. Banyak mungkin ada yang lepas atau ada yang hilang, gampang copot. Oh shit, hati-hati mbak. Ya mungkin itu yang gue rasain ya, dari penggunaan, ya dari plus minus penggunaan footstep underbone. Kalian yang pakai footstep underbone bisa share juga pengalaman kalian kayak gimana. Mungkin sekian dari gue. 150 Rooster cabut dulu guys. See you, bye bye, peace out. Yeah.